Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, insyaallah pada malam yang berbahagia kali ini kita akan memasuki tema utama dari kajian tafsir kita yang akan mengangkat surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki tafsir global dan tafsir rinci dari surat yang mulia ini, kita akan mengawalinya dengan beberapa muqaddimah, pendahuluan yang berkaitan dengan nama surat, kemudian asbabun nuzul, lalu keistimewaan, momen pembacaan, lalu juga jumlah ayat, dan baru nanti kita akan masuk kandungan utama yang ada di dalam surat ini. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah nama dari surat Al-Fajr. Nama dari surat Al-Fajr. Rata-rata mushaf Al-Quran dan juga kitab-kitab tafsir, juga kitab-kitab hadis, rata-rata menggunakan nama Al-Fajr. Menggunakan nama Al-Fajr. Dan nanti akan kita jelaskan apa arti dari Al-Fajr tersebut. Berarti ini nama yang pertama, yaitu surat Al-Fajr. Nama yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Nanti kita akan bawakan redaksi lengkapnya. Nama yang kedua yang dipakai adalah surat Wal Fajr. Apa? Wal Fajr. Cuma ketambahan apa? Wa. Ya. Dan ini mirip seperti ayat yang pertama. Mirip seperti ayat yang pertama. Berarti ada berapa nama? Ada dua. Yang pertama Al-Fajr, yang kedua Wal Fajr. Berikutnya asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab diturunkannya surat ini. Kami belum mengetahui adanya sebab khusus diturunkannya surat ini. Hanya saja sebagian ulama menyebutkan bahwa surat ini diturunkannya urutan ke-10. Urutan keberapa? Ke-10. Yang pertama apa? Al-Alaq, Iqra. Ya. Jadi Al-Fajr ini
adalah surat nomor ke-10 berdasarkan waktu turunnya. Berdasarkan waktu turunnya. Adapun urutannya di mushaf, urutannya di dalam mushaf Al-Quran nomor berapa? 89. Masya Allah. Urutan nomor 89. Beda Ustaz? Beda. Ya, beda. Karena menurut sebagian ulama, Nabi SAW saat diturunkannya surat-surat tersebut, beliau SAW memerintahkan kepada para juru tulis, untuk menyusun surat-surat itu seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentunya berupa wahyu. Kenapa kok berbeda? Wallahu ta'ala a'lam. Kenapa berbeda urutannya antara turunnya dengan urutan di mana? Di mushaf Al-Quran. Kenapa berbeda? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi yang jelas surat Al-Fajr kata sebagian ulama nomor berapa tadi? 10 turunnya. Kalau urutannya di mushaf Al-Quran nomor 89. Poin yang berikutnya, setelah kita membahas tentang asbabun nuzul, kita akan bahas tentang keutamaan surat Al-Fajr. Apakah surat Al-Fajr punya keistimewaan khusus? Seperti misalnya keistimewaan surat Al-Ikhlas, bahwa surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Apakah ada keistimewaan khusus dari surat Al-Fajr ini? Kalau secara khusus kami belum menemukan, akan tetapi ada hadis yang menganjurkan surat Al-Fajr ini supaya dibaca di sholat Isya. Surat Al-Fajr supaya dibaca di sholat Isya. Sehingga surat ini termasuk surat yang direkomendasikan untuk dibaca di sholat Isya. Kisahnya pernah saya bawakan dahulu, yaitu kisah saat Mu'adz bin Jabal ngimami. Diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Mu'adz bin Jabal itu ngimami di masjid masyarakatnya sholat Isya. Tahu-tahu beliau baca suratan Al-Baqarah. Baca surat apa? Al-Baqarah. Berapa juz? 2,5 juz. Berapa lembar? Berapa lembar? 25 lembar. Berapa halaman? 50 halaman. Ternyata di antara jamaah yang hadir saat itu ada yang enggak kuat. Maka dia pun memisahkan diri. Apa maksudnya memisahkan diri? Mundur teratur. Untuk sholat sendiri, menyelesaikan sholatnya sendiri. Ternyata hal itu diketahui oleh Mu'adz. Begitu Mu'adz selesai sholat, orang yang mundur tadi dipanggil sama Mu'adz. Kemudian Mu'adz berkata, "Ana fakta ya fulan." Wahai fulan, apakah engkau sudah menjadi orang munafik? Karena apa? Karena tidak sholat berjamaah. Subhanallah. Berarti saat itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya tidak sholat jamaah itu hanya orang-orang munafik. Saat itu ya, saya bukan lagi bahas sekarang. Ya, saya bukan lagi bahas sekarang, maka jangan tersinggung. Ya, saya lagi bahas saat itu. Saat itu
hanya orang-orang munafik yang biasa tidak sholat berjamaah di masjid. Loh Ustaz, Imam Syafi'i kan berpendapat sholat berjamaah di masjid sunnah. Betul sekali. Tapi lihat bagaimana Imam Syafi'i menjaga sholat berjamaah. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwa Imam Syafi'i pernah terkena sakit wasir. Sakit apa? Wasir. Maaf, sakit wasir itu sakit yang mengakibatkan keluarnya darah dari dubur. Iya kan? Iya. Diceritakan bahwa beliau tetap berangkat ke masjid dalam keadaan darah mengucur dari duburnya. Padahal beliau ulama yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jadi jangan cuma lihat pendapatnya, tapi lihat apanya? Prakteknya. Dan saya tidak akan paksakan bahwa pendapat yang harus diikuti adalah pendapat yang mengatakan wajib. Silakan Anda mau berpendapat itu sunnah, akan tetapi sunnah itu bukan berarti berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Yang betul sunnah itu apa? Berlomba-lomba untuk dilaksanakan. Kenyataannya di zaman kita, ketika ada sebagian orang ditanya, kenapa enggak jamaah di masjid? Jawabnya, sunnah ikih. Ya. Sehingga kesannya kalau sunnah kemudian ditinggalkan. Kembali kepada kisah orang tadi. Begitu orang itu memisahkan diri dari jamaah, tidak menyelesaikan sholat berjamaah. Jadi orang ini bukan tidak berjamaah, tapi berjamaah orang rampung. Ini bukan orang nggak berangkat ke masjid. Ini sudah berangkat ke masjid, cuman nggak selesai jamaahnya. Itu pun sudah dikatakan oleh Mu'adz, ente orang munafik ya? Ya. Maka orang tersebut mengatakan, la, enggak. Saya bukan orang munafik. Wallahi la'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala ukhbirannahu. Demi Allah, aku akan datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kejadian ini. Lapor kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia pun datang kepada Rasulullah SAW. Orang itu tentunya bareng sama siapa? Sama Mu'adz. Bareng-bareng datang kepada Nabi SAW. Orang itu nggak terima kok dituduh munafik. Dia nggak terima. Karena dia merasa punya alasan. Apa alasannya? Begitu sampai di hadapan Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ashabuna wadiha na'malu bin nahar. Wahai Rasul, kami ini kerjanya adalah nyirami tanaman. Nyirami tanaman di siang hari. Dan yang disirami itu kan banyak. Sehingga capek sekali kalau sudah malam hari. Kalau sudah malam hari pengennya segera beristirahat. Wa inna Mu'adzan, dan Mu'adz ini ngimami kami kok baca suratannya surat Al-Baqarah. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun melihat, memandang Mu'adz, kemudian berkata, ya Mu'adz, afattanun anta?
wahai Mu'ad, apakah engkau pengen jadi tukang fitnah? Subhanallah. Tukang fitnah itu orang yang bikin masyarakat jadi males untuk ke masjid. Karena kapok. Waduh, imamnya suwe banget ya. Ternyata yang disalahkan oleh Nabi SAW bukan siapa? Orang makmumnya tadi. Tapi yang disalahkan imamnya. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Rasulullah SAW pernah sholat malam dan suratannya dalam rakaat yang pertama apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Masih mending Mu'ad. Mu'ad cuma Al-Baqarah. Nabi SAW Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Gimana coba? Bagus. Nabi SAW lagi sholat sendirian. Sedangkan Mu'ad posisinya sebagai imam. Ya. Maka beda. Kalau lagi jadi imam, dia harus memperhatikan kondisi makmumnya. Nah, kalau jenengan pengen kayak Rasulullah SAW tadi, Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, pas lagi sholat sendirian. Ya. Tapi kebanyakan orang kebalikan. Nek lagi ngimami suratane dawa, nek lagi sholat dewekan suratane inna a'toina. Betul atau tidak? Betul. Itu kenyataan. Ya. Berarti diperbaiki ya. Itu keliru, dibalik ya, dibalik. Nah, kemudian setelah Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Maksudnya bikin keributan, bikin kekacauan, bikin orang jadi malas ke masjid. Setelah itu kemudian Nabi SAW mengatakan, an iqra' bikadha wa qara' bikadha. Kalau kamu ngimami, bacalah surat anu, surat anu. Beliau dikasih tahu sama sama Nabi SAW suratan yang sebaiknya dibaca. Nah, di sini di dalam hadis riwayat yang saya baca tadi tidak disebutkan surat anu itu surat apa. Nah, di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, ternyata surat-surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW ternyata apa? Fa'aina anta min. Kenapa engkau tidak membaca Sabbihisma rabbikal a'la? Surat apa ini? Al-A'la. Wasyamsi wa duhaha. Surat Asy-Syams. Wal Fajr. Surat Al-Fajr. Wal Laili idza yaghsha. Surat Al-Lail. Berarti surat-surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dibaca di sholat Isya adalah surat-surat yang saya sampaikan tadi. Surat apa saja tadi? Al-A'la, Asy-Syams, Al-Lail, Al-Fajr. Ini 4 ini panjang apa pendek? Si ketahuan maning. Masya Allah. Si dawa Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagaimana dituturkan oleh sahabat yang lain yaitu Al-Bara' bin Azib, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil isya. Aku pernah mendengar Nabi SAW baca suratan di salat Isya, wattini wazzaitun. Apa? Wattini wazzaitun. Surat apa itu? At-Tin. Gimana? Kalau yang ini gimana? Cocok? Berarti terus sabun dina At-Tin gitu ya.
Berarti itu menunjukkan fleksibilitas. Apa fleksibilitas? Ya luwes lah, fleksibel. Ya, ya, ya inna a'toina ya boleh. Tapi masa inna a'toina terus, ya. Syukur-syukur tadi al-lail, terus apa? Asy-syams, terus al-a'la, al-fajr. Kalau enggak ya surat wattini waszaitun. Jadi itu yang kami temukan hadis sahih tentang keutamaan surat Al-Fajr, bahwa surat Al-Fajr itu salah satu surat yang direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk dibaca di sholat Isya. Akan tetapi ketika kita buka beberapa buku tafsir seperti tafsir Al-Baydawi misalnya dan juga tafsir yang lainnya, kita akan temukan ada sebuah hadis yang spesifik menyebutkan keistimewaan surat Al-Fajr, yaitu sebuah riwayat yang berbunyi man qara'a surat al-fajri fil layalil ashri ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surat Al-Fajr di 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Apa? Barang siapa membaca surat Al-Fajr. Kapan? Di 10 malam awal bulan Dzulhijjah. Berarti tanggal berapa? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ghufira lahu. Akan diampuni dosa-dosanya. Terus kalau bacanya di luar malam-malam itu bagaimana? Wa man qara'aha fi sa'iril ayyami kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Dan barang siapa membaca surat Al-Fajr ini di selain malam-malam itu, berarti di sepanjang tahun, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Masya Allah. Tapi wonten apa nih? Wonten tapi ini. Hadis ini kata para ulama bermasalah. Hadis ini bermasalah. Apanya yang bermasalah? Sanadnya. Ya, sanadnya. Bahkan seorang ulama pakar hadis terkemuka dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Munawi rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Al-Fathus Samawi bitakhriji ahadits tafsir Al-Baydawi. Jadi Imam Al-Munawi ini punya buku khusus untuk mengkritisi, untuk mengoreksi, untuk menilai hadis-hadis yang termaktub di dalam tafsir Baydawi. Jadi tafsir Baydawi ini banyak menukil hadis. Sama Imam Al-Munawi diteliti satu-satu. 3 jilid. Ya, bukunya 3 jilid ada di rumah. Ya, Al-Fathus Samawi. Ternyata hasil dari penelitian beliau menyimpulkan hadis itu adalah palsu. Apa hadisnya? Palsu. Terus berarti orang baca surat Al-Fajr, ya baca, tetap baca. Ya. Tapi tidak diiringi dengan keyakinan yang tadi disebutkan dalam hadis, sebab hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Poin berikutnya, surat Al-Fajr Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Mayoritas ulama, bahkan ada sebagian ulama mengatakan telah terjadi ijma'. Surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah. Masih ingat perbedaan Makkiyah sama Madaniyah?
Apa coba Makkiyah? Bagus. Makkiyah itu surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Kalau Madaniyah? Diturunkan setelah Nabi hijrah. Kalau kita lihat urutannya tadi nomor berapa turun? Nomor 10. Kemungkinan besar memang Makkiyah. Ya. Kemungkinan besar surat itu Makkiyah. Apalagi kata para ulama, kontennya, isinya, isi kandungan surat Al-Fajr ini itu identik dengan konten surat-surat Makkiyah. Ya. Apa isinya surat Makkiyah? Rata-rata cerita tentang hari akhirat. Ya, karena saat itu yang dihadapi oleh Rasul SAW adalah manusia-manusia yang tidak percaya akhirat. Ya. Akhirnya surat-surat yang diturunkan juga surat-surat tentang akhirat. Berbeda dengan surat-surat Madaniyah. Ya, yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah beriman. Dan ada sebagian kaum munafikin. Mereka percaya tentang akhirat. Maka surat-surat Madaniyah identik isinya adalah hukum-hukum, fikih, ya, syariat tentang sholat, puasa, zakat, haji, ya. Itu adalah surat-surat Madaniyah. Nah, nanti kita akan lihat kandungan surat Al-Fajr ini ternyata kontennya adalah merupakan konten surat-surat Makkiyah. Jadi kesimpulannya surat Al-Fajr ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Poin selanjutnya adalah berapa jumlah ayat surat Al-Fajr. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan surat Al-Fajr itu 32 ayat. Berapa ayat? 32. Ada ulama yang lain mengatakan surat Al-Fajr itu 30 ayat. Dan ada pendapat yang ketiga mengatakan surat Al-Fajr itu berapa? 29 ayat. Ada berapa pendapat berarti? 3. Yang pertama mengatakan 32. Yang kedua mengatakan 30. Yang ketiga mengatakan 29. Kalau kita lihat di dalam mushaf yang kita baca itu berapa? 30. Loh Ustaz, itu kok bedanya ada 32, ada berapa? 29. Gue sing 29 berarti ana ayat sing hilang gue. Nanti yang 32 berarti nambahi ayat baru. Apakah seperti itu? Tidak. Terus kenapa bisa berbeda? Bagus. Ada perbedaan di antara para ulama dalam menentukan akhir ayat. Jadi ada satu ayat yang dipotong di tengah-tengah, dijadikan 2 ayat. Contoh, ayat nomor 15. Ayat nomor 15. Apa bunyinya? Bagus. Fa'ammal insanu ila mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kalau di dalam mushaf Al-Quran yang kita baca, ini dihitung berapa ayat? 1. Tapi menurut sebagian ulama, ini 2 ayat. Dipotongnya di mana? Fa'akramahu wa na'amah titik. Itu 1 ayat. Terus ayat berikutnya apa? Fayaqulu rabbi akraman. Nah berarti kalau gitu sudah beda 1 ayat. Padahal sejatinya yang ada di mushaf kita itu adalah dihitung 1 ayat. Ternyata ada sebagian ulama enggak, ini 2 ayat. Termasuk ayat nomor 16. Apa coba ayat nomor 16? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau ini kita hitungnya berapa ayat?
Satu ayat. Tapi sebagian ulama dijadikan 2 ayat. Berhentinya di mana? Rizqah. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah titik. Ini ayat sendiri. Baru kemudian ayat berikutnya fayaqulu rabbi ahanan. Sehingga antara ulama yang mengatakan 32 atau 30 atau 29, alhamdulillah ayatnya lengkap kabeh. Orang asing hilang, orang asing dikurangi. Jadi enggak usah khawatir. Poin yang terpenting adalah apa isi dari surat Al-Fajr ini. Secara garis besar, surat Al-Fajr ini kandungannya ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, peringatan untuk kaum musyrikin Quraisy. Apa yang pertama? Peringatan keras untuk kaum musyrikin Quraisy. Apa isi peringatan itu? Peringatan dari Allah bahwa mereka bisa ditimpa azab seperti umat-umat sebelumnya. Kapan? Kalau mereka tetap ngotot tidak mau beriman. Siapa umat-umat sebelumnya? Banyak. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Berarti kaum apa? Ad. Terus berikutnya wa thamudalladzina jabus sakhra bilwad. Kaum apa? Thamud. Terus wa fir'auna dzil autad. Siapa? Fir'aun. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, apa kalian tidak menyaksikan? Apa tidak datang kabar kepada kalian? Apa yang telah Allah timpakan kepada kaum Ad, kepada kaum Samud, kepada kaumnya Fir'aun? Manakala mereka tidak beriman kepada nabi-nabi mereka, apa yang Allah timpakan? Fasabba alaihim rabbuka sautal azab. Allah timpakan kepada kaum-kaum tersebut azab. Kemudian Allah tutup, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu akan terus mengawasi perbuatan kalian. Jadi konten yang pertama yang ada dalam surat Al-Fajr ini adalah peringatan untuk musyrikin Quraisy, kalau kalian tidak beriman, kalian akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Mungkin ada yang bertanya, apakah surat-surat ini hanya tertuju kepada orang musyrikin Quraisy? Apakah seperti itu? Tidak. Setiap orang yang ingkar kepada Allah sampai kapanpun, bukan hanya di zaman dahulu kala, bisa ditimpa seperti apa yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum mereka. Makanya aneh sebagian orang yang mengatakan, kata siapa? Cerita kaumnya Nabi Lut itu kan cuma dongeng. Coba kalau misalnya betul orang-orang azab itu akan turun gara-gara LGBT. Coba turunkan azab Allah kepada negara-negara yang melegalkan LGBT. Oh, ki bocah nantang ki bocah. Masa azab Allah dipanggil? Ya. Dan kita sudah menyaksikan bagaimana azab yang Allah timpakan kepada negara-negara tersebut. Ya, ekonomi yang tidak jelas,
tingkat kriminalitas yang tinggi, badai, banjir, gempa kurang. Ya. Jadi hukuman Allah kepada orang-orang yang tidak beriman itu bukan hanya berlaku di zaman yang lampau saja, tidak. Makanya di dalam surat Toha ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla." Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa azab Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang ingkar dan orang-orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah. Manusia-manusia seperti itu ada cuma di zaman dahulu atau di zaman ini ada juga? Banyak. Gak cuma di zaman dahulu, di zaman kita pun banyak. Ya. Ingkar terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap aturan Allah, tidak mau menjalankan aturan Allah dengan alasan ini dan itu. Maka surat ini, surat Al-Fajr, bukan surat yang sudah expire. Expire itu apa? Kedaluarsa. Ini surat yang update. Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya. Ini konten yang pertama. Apa tadi? Peringatan keras untuk kaum musyrikin Quraisy. Konten yang kedua. Penjelasan bahwa banyaknya kekayaan, bukan pertanda mutlak kemuliaan. Apa? Banyaknya kekayaan bukan pertanda mutlak kemuliaan seseorang. Apa tadi? Penjelasan tentang banyaknya kekayaan bukan pertanda mutlak kemuliaan seseorang. Dan sebaliknya. Apa sebaliknya? Coba dibalik. Kemiskinan bukan pertanda mutlak kehinaan seseorang. Paham ya? Itu kebalikannya. Jadi ngukur seseorang mulia atau hina bukan dari kekayaan atau kemiskinan. Tapi dari apa? Dari keimanan atau orang ini tidak beriman. Itulah ukuran kemuliaan dan kehinaan. Maka kalau milih pemimpin, yang dilihat pertama kali adalah orang ini beriman atau tidak. Karena itu ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, konten ini ada dalam ayat 15 dan 16. Konten yang ketiga. Cuplikan. Tentang kedahsyatan hari kiamat. Apa? Cuplikan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kira-kira dari ayat keberapa? Dari ayat 21 sampai terakhir. Apa bunyinya? Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra
yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terjemahannya apa Ustaz? Buka dewek. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.